Di episode sebelumnya, keempat tim telah berhasil menyelesaikan Think Logic Challenge serta direview oleh para mentor di judging room yang sangat menegangkan. Masih banyak keseruan dan challenge yang sudah menanti seluruh peserta di episode kali ini. Stay tune di Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Proud to be entrepreneur. Pada sesi ini, keempat tim yang akan diberikan workshop oleh Harry Jiang sebagai expert di bidang food photography yang sudah tidak diragukan lagi karya-karyanya. Ia memberikan workshop tentang teknik pengambilan foto menggunakan smartphone dan kamera DSLR. Juga bagaimana mendapatkan angle foto terbaik hanya menggunakan fitur-fitur dari smartphone dengan pencahayaan indoor maupun outdoor. Materi ini juga merupakan bekal untuk ke-17 peserta menjalankan challenge-challenge selanjutnya. Setelah keempat tim menerima materi dari expert, kini seluruh peserta ditantang untuk menjalankan challenge sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Challenge apa yang akan dihadapi para peserta? Wow, udah pernah nyampe. Tepuk tangan lagi dong. Teman-teman peserta bootcamp, ini adalah babak baru dari tantangan hari ini yang akan kalian selesaikan. Babaknya bernama Creanovation. Kita kasih kebebasan teman-teman untuk berkreasi. Sebebas mungkin, apapun itu. Oke? Kira-kira ada apa sih benda yang ada di belakang saya? Ada sesuatu yang harus kalian rias, yang harus kalian kreasikan sebaik mungkin. Mas Yer, kita buka yuk. Yuk, siap. Kita buka ya. Langsung aja ya. 1, 2, 3, 2. Pas ngelihat kain hitam, udah tahu kalau itu isinya gerobak gitu kan. Cuman nggak ada ini sih, nggak ada ekspektasi apapun. Nah, tugas kalian adalah seperti yang tadi saya bilang, mengkreasikan menu gado-gado yang nantinya sudah tersedia ya, tempat kalian untuk berkreasi yaitu 17 meja di sebelah sana. Dan di sini ada 3 poin utama yang akan dinilai oleh expert. Yang pertama tentunya improvisasi, yang kedua tentunya implementasi produk ya Mas ya. Betul. Dan juga tampilan dari foto produk itu sendiri. Saya udah mikir ini kalau gado-gado kan banyak ya ininya, komponen-komponennya. Ini kalau dicantumin semua, ini pasti bakal amburadul banget. Dan kalau di foto pasti juga bakal berantakan. Di samping kanan dan di samping kiri Mas Heri ada properti ya, properti Mas ya? Ya. Ada Properti, garnish. garnish Yes. yang bisa kalian pilih maksimal 3 properti saja untuk mendukung pembuatan kalian gado-gadonya lebih menarik, lebih indah. Kondimennya udah di sana Mas ya? Kondimen sudah siap di sana. Waktu kalian 30 menit dimulai dari masing-masing mengambil maksimal 3 properti. Dan sekali lagi teman-teman, di sini kalian berkompetisi secara individu. Silakan mengambil propertinya dimulai dari sekarang. Pelan-pelan. Aku sebenarnya bener-bener nggak ada tema, aku nggak nentuin tema apapun karena aku tadi dapet barang-barang itu sisaan. Jadi gado-gado ini kan identik dengan masakan tradisional dan ketika saya lihat ada daun pisang, saya percaya ini bisa dikreasikan menjadi something. 17 peserta sedang berusaha untuk memplating gado-gado semenarik mungkin dengan kreativitas yang mereka miliki. Seperti apakah keseruannya? Sudah mulai dipotong-potong nih. Ya. Mau konsepnya apa nih, Mbak? Aku mau make it everything simple karena aku mau fokus di fotografinya. Boleh. Ini minim juga buat propsnya ya. Ya, Simplicity makanya ya, simplicity.
tiba-tiba disuruh plating makanan yang nggak biasa aku pegang. Akhirnya aku cobain inisiatif, aku kasih mangkok di tengah piringku gitu, supaya kelihatan lebih banyak gitu. Konsepnya apa nih? Aku mau bikin fine dining gitu lah, biar gado-gado naik kelas. Oh, berarti makanan malam-malam ya? Iya dong. Ini juga sudah siap nih mbaknya. Konsepnya apa nih? Konsepnya, ini konsepnya apa gitu? Aku langsung mikir apa nih ya konsepnya? Ya udah aku lihat kaleng kerupuk itu kayaknya sederhana kan. Ya udah konsepnya gado-gado sederhana aja. Tapi harganya tetap sederhana atau mahal nih? Sederhana juga. Oh sederhana, oke siap. Tak hanya dipantau oleh expert, para mentor juga turut mengamati dan menilai ke-17 peserta yang sedang melakukan Crenovation Challenge. Apa konsep bedanya kamu sama yang lain ya? Soalnya rata-rata banyak banget yang nyusun kayak gini loh. Oh, konsep yang saya ambil nih yang jelas pertama elemen gado-gado masuk semua ya. Kuahnya emang kita nggak satuin secara langsung dan sekarang lagi mau buat garnisnya. Nanti mau rencana mau diapain atasnya? Ada sesuatu yang berkaitan dengan BMM tentunya. Oke, jadi ini Garnisnya. masih surprise ya? Iya, Oke, betul. let's Siap. good luck ya. Sudah waktu. Konsepnya artwork katanya Pak. Artwork. Yeah. Tadi Japanese? Well, Japanese artwork. Tadi kayaknya sebelum ada Mbak Flo nggak begini. Iya, mungkin dapat inspirasi. Aku terinspirasi di sini. ada yang center of attention-nya, Oh, good, which is Oke. probably her, right? Waktu tersisa 10 menit lagi teman-teman. Jangan lupa kalian masih punya tugas yang paling utama yaitu mengabadikan, memfoto hasil kreasi gado-gado kalian itu ya. Jadi takutnya nanti kalian sudah terlalu asik dengan berkreasi lupa untuk foto karena itu salah satu elemen penting juga yang akan dinilai oleh expert kita. Konsepnya apa ini? Fine dining di Hotel Bintang 5. Oh, oke. Dan gado-gado ya. Semakin sedikit. Oh, oke. Good. Menjawab Oke. Saya mau beda dari yang lain. Nah, makanya saya ngambil konsep makanan hotel. Jadi, semakin sedikit makanan, maka akan semakin mahal. Itu kan konsepnya kalau kita di hotel, ya kan? Aku bikin tumpukan di tengah supaya nonjolin kan gado-gado itu sebenarnya poin utamanya ada di lontong ya. Jadi lontongnya aku bikin lebih tinggi dibandingkan kondimen yang lain. Oh, oke. Baru nanti aku guyur pakai bumbu Di kacang. bawahnya apa ini? Aku ganjel pakai tisu tadi aku. Oh, oke. Good. Oh, oke. Ini sudah nih berarti ya? Udah. Oke. Lagi mempraktekkan teori yang tadi aku pelajarin. Angle-nya diganti-ganti ya, biar tahu pasnya. Nggak selalu harus di bawah terus. Aku lebih suka yang zoom gitu sih, aja ya. Mas. Jadi kayak pengen dapetin semua coloringnya dan juga fokusnya pas. Ini Mas, kita konsepnya prasmanan dan terpisah karena kami sadari tidak semua judges suka yang saus kebanyakan dan kekurangan. Jadi kami biarkan Secara tampilan ini kayaknya yang paling bagus. siap. Ini luar biasa sekali buat teman-teman wirausaha muda ya. Nih. Jadi mereka bisa mengkreasikan juga nih. Kan kita kasih konsep, mereka bisa mengaplikasikannya langsung. Dan tentunya kreasinya mereka yang luar biasa ini yang kita perlu appreciate, Mas. Betul. Nah, mereka harus menyesuaikan juga apa yang mungkin sudah dikreasikan bagus, Mas Ister. Nantinya juga harus dieksekusi dengan bagus dengan fotonya, jangan sampai terbalik ya. Iya. Mungkin kreasinya bagus, fotonya nggak bagus. Bagus, benar. Ini kan penilaian di terakhir nanti. Benar. Kondimen udah dipakai, improvisasi kreasi udah dipakai, tinggal pengambilan gambar yang nanti akan ini juga ya. Betul. Siap. Ya. Ini kemeja keberuntungan saya karena dipilih sama mama. Kalau saya butuh keberuntungan, saya pakai kemeja ini karena saya suka tampilannya. Portrait atau landscape ya?
foto gado-gado, aku bikin jadi porsi gede, taruh di daun, terus taruhnya di rumput gitu fotonya, biar kesannya lebih natural. Karena aku selalu membawa konsep healthy nih. Aku memang konsepnya selalu suka yang natural, jadi memang selalu back to the nature. Jadi nggak pakai bahan, nggak pakai piring, pakainya daun pisang. Dan itu aku juga lebih suka daripada kita pakai plastik sih. 5 menit lagi waktu tersisa teman-teman. Jangan sampai kalian sedang merasakan serunya berkreasi dengan gado-gado, jadi lupa untuk mengabadikan atau lupa motret. Oke? Jangan lupa ya. Silakan teman-teman, aplikasikan, praktekkan ilmu yang baru saja diberikan oleh Mas Heri untuk mengabadikan, untuk memotret hasil kreasi gado-gado kalian. 5 menit lagi, waktu tersisa. Saya mendorong meja ke sisi yang ada pohonnya itu untuk mendapatkan gambar dengan view background tanaman yang alami. Dan kenapa nggak dipetik saja daunnya? Karena memang prinsip kami itu tanaman itu makhluk yang harus kami jaga keberlanjutannya. Oke, kita langsung lihat ke teman-teman yang motret ya. Siap. Ke-17 peserta telah berhasil menyelesaikan plating gado-gado. Tibalah mereka berusaha untuk mendapatkan angle foto terbaiknya. Kira-kira hasil foto siapakah yang menjadi best of the best? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, waktu habis. Ayo kembali ke meja masing-masing. Setelah ke-17 peserta menyelesaikan Cranovation Challenge, tibalah saatnya ketiga mentor beserta expert fotografi berdiskusi untuk menentukan 5 foto terbaik yang nantinya akan meraih poin tertinggi. Mereka melakukan penilaian tanpa mengetahui pemilik dari foto-foto yang ditampilkan, agar penilaian lebih objektif. Dan nantinya penilaian tersebut menentukan siapakah 4 orang yang berhak lolos ke tahap Meet the Boss. Momen yang paling ditunggu-tunggu, tibalah saatnya bidang usaha dari masing-masing peserta yang akan direview oleh para mentor. Siapakah 4 dari 17 peserta yang layak masuk ke tahap Meet the Boss? Bener-bener nggak ngerti harus ngomong apa selain apa yang sudah kita running di bisnis saya. Tapi persiapan udah coba kita siapkan sih sebaik mungkin. Jadi persiapan aku sendiri buat pertemuan ini ya tentunya memang visi-visi kita ke depannya tentang bisnis kita. Tapi yang pasti aku cuma mau menunjukin the best version of myself dan juga bisnisnya gitu. Relax. Anggap aja mungkin ketemu sama teman baru ya. But the point is tadi yang seperti kita sempat sama-sama sepakati, yakinkan mereka bahwa jawaban kamu, respon kamu adalah yang terbaik. Ready? Yes. I'll open the door for you. Selamat datang. Malam. Malam Mas Hendy, Mbak Flo, Mas Ari. Apa kabar? Baik. Jadi Smoothie Theory memang visi kita itu ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa sehat itu mudah, menyenangkan, dan tidak mahal. Dan Smoothie Theory ini adalah satu pintu utama, pintu awal kita di mana kita bisa menjadi platform yang menunjukkan bahwa nih dengan mulai nih hidup sehat itu nggak susah gitu. Jadi dengan Smoothie Theory ini mereka nggak harus memulai suatu hidup sehat yang ekstrim. Menyenangkan sih di dalam, nggak kayaknya lebih menegangkan di kepala saya daripada di judging room. Grossnya berapa persen? Gross profit. Iya. Gross profit itu sekitar 40 ke 50. 40%. Gross. Kalau net profitnya? Net itu sekitar 35%. Kamu yakin? Overheadnya cuma 5%? Sebenarnya enggak sih Mas, kayaknya kalau kita 40. gross sekitar 50. Net 35. Net 35. Gross 40, net 35. Mas Edi? Gross 50, okay. net sekitar 35. Jadi kita emang ini gross trennya 50, aku lihat per net 35, berarti overheadnya 15%. Sekitar gitu. Berapa kita memang karyawan? sangat low cost. Low cost ya? Sangat low cost. Oke. Mungkin hitung ulang ya, kalau saya sih ya make sense ya. Yeah. Kalau kamu punya gross berapa tadi? Gross sekitar 50, kemudian kamu punya 35. net di 35 itu terlalu tinggi. Lumayan deg-degan sih, tapi sebenarnya sudah
saya persiapkan untuk apa yang ingin saya bicarakan dengan judges nanti. Apa yang membuat Naruna ini begitu spesial dibandingkan dari China? Ya karena kita mengolah bahan-bahan limbah seperti botol kaca, limbah kayu, abu vulkanik kita jadiin satu, dan kita udah riset dan itu yang membedakan kita dengan produk-produk China sehingga value-nya lebih tinggi daripada produk yang lain. Oke, saya mau tanya sama kamu kan CMO ya. Kamu tadi bilang ini butuh pemasaran, Instagram apa segala macam, digital marketing. Gimana cara ngukur influencer impact ke sales? Berdasarkan pengalaman kami, nggak bisa 100% akurat. Oke. Saat ini kami lebih menggunakan influencer yang micro tapi followernya itu militan. Gimana cara tahu dari influencer itu bisa menghasilkan penjualan berapa? Testing. Testingnya gimana? Kita riset dulu follower. Enggak, itu nggak menjawab saya. Saya influencer, kamu pakai saya. Kemudian saya promo, tahu-tahu besok ada penjualan. Nah, kamu tahu yang dari influencer itu, ya dari result itu berapa persen? Sekitar 50%. Nggak menjawab sih. Memang nggak bisa 100% akurat gitu. Tapi memang persentasenya aja yang jawabannya tadi saya kurang tepat gitu. Kamu gimana cara memperluas kapasitas produksi kamu dengan omset yang langsung berkali-kali lipat? Apa bisa dijawab tanpa presentasi atau harus pakai presentasi? Bisa. Ya. Luar biasa. Deg-degan, entah perasaan kemana waktu itu. Perasaan nggak ngapak di bumi. Ini, kami saat ini butuh modal 5 miliar. Dengan modal 5 miliar ini, kami kan ada net lumayan tuh, 36% di awal. Itu akan kita lipat putar lagi. Karena apa? Market itu kami sudah untuk sampai 3-5 tahun ke depan dengan anggrek sudah merem. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana kamu untuk memenuhi kapasitas produksi untuk bisa memenuhi semua order yang ada sampai sebegitu banyaknya ya kan peningkatan kamu ya? Iya benar. Apa yang kamu lakukan? Memperluas lahan kah atau apakah gitu loh? Oke, kami konsep inti plasma Kak. Untuk produksi inti di kami. Dan berarti dengan peningkatan omset itu tidak perlu memperluas lahan lagi ya? Saya sempat ya, itu salah jawaban. Mungkin karena memang posisi fisik dan konsentrasi agak kurang fokus gitu ya. Kamu ada plan nggak untuk create brand sendiri? Tahun depan kita udah nyiapin branding juga, udah haki juga tentang brand kami. Masuk ke dalam sini? Masuk ke dalam pitch deck kamu tadi? Masuk. Tadi kan ada kemasan yang ada brandnya, Iya. itu yang kami pakai di tahun depan. Kenapa nggak kamu sebutkan tadi ketika dapat pendanaan saya mau kembangkan brand sendiri untuk up sales, dapat revenue stream baru? Tapi itu saya belum sebutkan, cuman prioritas saya adalah nambah plan karena udah ada berarti orderan. B2B-nya yang mau digedein? Iya, B2B-nya, karena kondisinya lebih kamu terjamin. lebih nyaman B2B atau B2C? Kalau lebih nyaman B2B, tapi mau nggak mau kita harus garap B2C juga. Gimana, Pak? Menurut kamu B2B di bisnis kamu itu apa? B2B itu seperti apa? B2B ini jadi tidak secara langsung user yang paling akhir yang menggunakan, karena B2B ini yang digunakan adalah betul-betul pasca panen. Habis panen betul-betul harus dilakukan, makanya B2B ini adalah yang tadi saya sebutkan sih Mas, eksportir yang mengumpul dari petani, kemudian petaninya sendiri sampai dengan retail sih. Dia beli terus jual lagi? Sekarang masih belum, tapi nanti kita namanya ada agristore. Kita B2B itu business to business, jadi orang beli sama kamu untuk dijual lagi. Mendapatkan pertanyaan yang model-model intimidasi ternyata nggak, sangat banyak sekali masukan dari mentor, perbaikan-perbaikan, dan itu bisa sangat kita improve sih untuk bisnis kita lebih baik lagi sih. Bedain ya, jangan sampai salah. Bukan B2B itu bukan bulk order loh. Siap. Karena kalau yang saya tangkap tadi B2B itu bulk order, kayak lu ngerasa pembelian besar, bener ya? Iya benar. Kan B2B itu bisnis tuh, bisnis lagi gitu. Pengujian lab BPOM maupun di HACCP juga itu kandungan gizi juga udah ada, dan di efek samping pun saya rasa sampai sejauh ini tidak ada kayak gitu Mbak. Tidak ada? Kenapa kayak nggak yakin nih jawabnya? Sudah sewajarnya ini dagdikduk, deg-degan dan grogi. Berarti yakin ini sehat ya? Dari pengujian BPOM juga kita yakin ini sehat, dan kandungan kalsium zat besinya udah ada juga. Saya boleh minta nggak? Boleh Mas, boleh. boleh. Ini berapa harga jualnya? Sekarang kami jual 800.000 Mas. 800.000. Ketika nanya harga, saya jadi sedikit deg-degan sih. Karena takutnya ya memang benar mereka merasa itu kemahalan. Casingnya gimana cara nyetaknya itu? Jadi pertama tuh kan kalau sampah plastik tuh dia ada 7 jenis Mas.
Yang pasti pertama harus kami pilah dulu. Jadi ketika sampah datang ke kami, itu tuh ada dari perorangan, ada juga dari instansi UMKM yang memang kerjasama, rutin ngasih ke kita. Proses berikutnya langsung kita sorting dulu per jenis. Kemudian dibandingkan yang service yang udah ada B2B lain yang menawarkan ini AI, apa kelebihannya dari Botika? Jadi kita bikin roadmap selama 10 tahun dari teks, NLP chatbot, kemudian ke voice suara, kemudian ke sintesis suara, itu mengcloning suara kita untuk dirobotkan sehingga konten kreator itu pakai suaranya sendiri tapi robot. Kemudian secara bisnis, omsetnya sudah berapa? Tahun ini dari Januari sampai November 9M. Kan dalam bisnis kamu tuh butuh dana untuk mengembangkan usaha kamu ya. Selama belum dapat investor pasti kan organik sendiri ya. Betul Mbak. Bagaimana sistem dan perlakuan kamu terhadap retain earning? Apakah kamu memiliki retain earning di dalam usaha kamu? Dan berapa persen boleh dijelasin ya? Retain earning meaning a retention rate from the client, right? Correct me if I'm wrong. No. Retain. Itu laba ditahan. Kamu ada perlakuan khusus atau punya laba ditahan nggak untuk ngembangin usaha kamu secara organik? Dan kalau ada berapa persen dari net profit? Untuk saat ini Mbak, untuk laba ditahan, aku bilangnya itu karena comeback capital gitu kan istilahnya, kita biasanya menginvestasikan berapa persen dari net profit kita untuk balik. Itu biasanya kita sampai 10-15% sih Mbak. Ini apa bedanya sih kamu, Moana ya, sama tour rental sepeda yang memang ada di tiap kota? Memang Moana juga bukan satu-satunya yang penyedia sepeda di Yogyakarta ya, tetapi mungkin satu-satunya yang menawarkan sustainable tourism. Tour guide kami semuanya adalah mahasiswa di Yogyakarta. Kita memanfaatkan sebagai tour guide. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan masyarakat yang menyediakan sepeda, makanan, produk lokal. Aku ngerasa di dalam itu kayak kita lagi belajar, lagi mentoring, lagi bertukar pikiran. Terus gimana supaya anak-anak ini yang sekarang sudah HP minded, mainannya gadget, supaya mau mainin yang mainan seperti tadi? Mainanku ini kan sebenarnya mainan untuk anak usia dini, kebanyakan ya dari usia 1 tahun ke atas sampai 6 tahun. Biasanya usia segitu banyak kontrol orang tua yang bikin mereka apakah main gadget atau mainan yang bisa merangsang kecerdasan maupun tumbuh kembang mereka. Rasanya lega. Karena ya kan kalau masuk ke judging room itu auranya aura yang bikin deg-degan gitu. Kayaknya mau diapain, ini mau ditanyain apa. Jadi waktu keluar lega. Gimana cara kamu mengatasi komplain yang masuk dari sisi kemitraan, terutama dari sisi pengiriman bahan baku yang telat? Oke. Memang susahnya franchise model itu adalah 3 stakeholder. Jadi prinsipal sendiri, kita sebagai brand gitu ya. Kemudian franchisee atau mitra. Yeah. Yang ketiga customer. Nah, untuk mencari ketiga keseimbangan ini memang agak susah. Caraku, kita biasanya kasih reward dan punishment. Jadi untuk mitra-mitra yang memang lamban gitu ya, kita kasih punishment untuk outletnya mereka sendiri. Kok mereka dapat punishment orang kamu yang telat kirim? Ya, jadi sebenarnya kalau di Summer Minibar, franchise modelnya itu partner on, mereka yang on, tapi kita yang bantu operate. Jadi peraturan itu semua datangnya dari kita. Marketing, kemudian operation, itu harus patuh dengan kita. Waktu sebelum masuk judging room sih kayak deg-degan banget, penasaran. Jadi apa sih bisnisnya? Ya, jadi Braja Electric Motor adalah perusahaan yang menjadi tulang punggung kendaraan listrik nasional. Kenapa? Karena kita terdiri dari tim-tim engineer yang sangat luar biasa, sudah menciptakan beberapa produk, salah satunya yang sudah diproduksi massal adalah gesit dan yang terbaru di acara di kerjasama antara Inka dengan PTN. Untuk kendaraan listrik kan sekarang ini semakin besar gaungnya ya. Betul. Dan dari luar negeri juga sudah makin banyak, dari dalam negeri juga sudah makin banyak. Apa yang membuat kamu yakin Braja itu bisa outstanding? Oke, jadi kendaraan di Indonesia itu populasinya sangat banyak, apalagi roda 2. Dan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dan banyak orang yang mendatangkan kendaraan listrik dari luar adalah mengantisipasi bahwa masa depan harus memakai kendaraan listrik. Tapi apa yang mereka lakukan dengan yang sudah ada, yang existing transportation ini harus diapakan? Harapan kedepannya pasti akan berkembang lebih baik dan pasti segera dinikmati oleh masyarakat, dibantu atas program BMM ini. Karena program ini menjadi salah satu elevation untuk Braja dikenal oleh masyarakat. Apa plan kamu untuk 2023? TKDN e-katalog.
kenapa kita baru mulai bisa making money, itu mulai paying off sih. Riset 5 tahun itu mulai paying off. Our products getting better and better and better and better. Kita baru mulai berani jual gitu. Dan sebelum kita mau TKDN, kita kan mau make sure ini one shot, one kill kan. Visi saya tuh makin banyak startup lahir karena mereka terekspos sama 3D printer. Saya boleh cerita dikit? Pas shortage ventilator kemarin, itu kan Wisma Atlet ventilatornya cuma 10 Pak. Tapi mereka nyelamatin 40 orang. Kenapa? Karena satu tabung itu di split 4. Splitter itu bikin pakai 3D printer Pak. So it save lives gitu. Oke. I have more than enough conviction for this to happen gitu. Mencoba untuk tenang lebih tepatnya, mencoba untuk lebih tenang gitu. Tapi ternyata tidak bisa ya. Tetap ada adrenalin rush-nya tuh tetap tinggi, dar gitu. Hirka itu merupakan sepatu pertama di dunia yang menggunakan material kulit kaki ayam. Gitu. Dan kita tidak hanya itu, kita menjadi alternatif material pengganti kulit ular dan buaya. Jadi Indonesia sendiri termasuk salah satu eksportir kulit ular terbesar di dunia, bersanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Oke, berapa harga jual satu pasang? Kita dari 490.000 sampai yang paling mahal di 2,5 Mas untuk di Indonesia. Cekernya nggak rontok-rontok? Enggak Mbak, Nggak kita kayak- jamin. Jadi kamu masih bergantung sama tukang sayur sama ini. Aku pengen coba Kedepannya bagi ada plan nggak untuk bikin peternakan ayam, diambil ini kakinya, dagingnya dijual? Ya, aku sebetulnya pengen banget Mas. Cuman untuk saat ini memang kita coba fokus di produknya dulu gitu. Tapi nanti kita coba Tapi itu wajib kamu cita-citaku. lakukan, karena itu ekosistem yang harus kamu bentuk. Betul. Karena kamu bergantung sama ceker itu. Betul. Kalau cekernya nggak ada, kamu nggak bisa bikin sepatu. Kenapa sih Bakwan Soon itu harus lanjut ke final ya? Bakwan Soon is just not a brand, it's just not a product, tapi itu adalah salah satu cara supaya saya bisa mencapai visi misi saya. Visi misi saya untuk mendukung wanita di Indonesia melalui Womanpreneur, karena banyak, termasuk saya sendiri, saya mengalami diskriminasi bahkan dari keluarga terdekat saya. Pada saat saya lulus, saya itu nggak didukung untuk jadi businesswoman. Istilahnya udah jadi ibu rumah tangga yang baik aja, jadi istri yang baik aja, cari suami yang baik aja, diam di rumah. Tapi itu beda sama yang diberikan ke adik cowok saya. Jadi adik cowok saya itu didukung mati-matian, bahkan kayak dimodalin, bahkan disiapin usaha buat nerusin usaha keluarga. Nah, saya tuh bener-bener dapat diskriminasi dari tasnya kan keluarga, tapi nggak malah didukung. Bahkan kayak sampai sekarang pun Bakwan Soon itu Bakwan Soon itu bisa more than a food, more than just a brand, tapi vehicle, kendaraan yang bisa bantu orang-orang di sekitarku juga, terutama untuk para perempuan. Tapi sebenarnya keluarga Keluarga saya itu bukan keluarga, jujur bukan keluarga yang nggak mampu gitu ya, Keluarga tapi benar-benar mampu. nggak ada support. Oke. Bahkan kayak sekolah aja saya nggak didukung untuk sekolah tinggi. Saya di sekolahin makeup lah, sekolahin masak lah, yang menurut saya nggak mau, tapi ya keluarga maunya seperti itu. Tapi hari ini kamu buktikan kok kamu bisa melewati ribuan orang. Iya, kamu bisa di posisi ini itu udah luar biasa. Itu luar biasa. Karena yang saya tahu sih pesertanya ini ribuan orang. Saya pasti akan buktikan lagi. Untuk di titik ini saya udah bisa dari 0 ke angka 1. Tapi saya bisa sampai ke 10 supaya saya bukan hanya buktikan ke keluarga, tapi saya juga bisa dukung perempuan-perempuan lain di sekitar saya atau bahkan di seluruh Indonesia. Oke Dian, apa sih kendala terbesar di bisnis kamu? Salah satunya yang kenapa saya mengikuti Mandiri adalah capital. Jadi sebenarnya ketika kami dikasih capital yang cukup, itu banyak sekali petani yang bisa kita reach. Sebagai contoh, di Lampung untuk jagung itu baru di beberapa lokasi karena kami keterbatasan capital. Karena untuk ada TOP, kita buffer sekian hari. Jika kita banyak, kita bisa menjangkau. Karena industri berapapun yang kita produce, mereka bisa tampung. Oke, ini kamu bisa merubah konvensional, merubah jadi digital. Correct. Berapa tahun kamu melakukan itu? Dari 2016 kita start. Salah satunya makanya saya sedih banget kemarin ketika gempa di Cianjur. Salah satu petani innovator kita yang kita melakukan riset di sana itu
Jadi saya terharu banget karena dia berjuang sekali ngebantu kami sehingga kami bisa sampai di sini. Dari situ kami terus fight dan alhamdulillah sampai sekarang. Wow, ke-17 peserta baru saja bertemu dan dinilai langsung oleh ketiga mentor. Dan setelah ini akan menjadi momen yang menegangkan untuk mereka. Kenapa? Karena nantinya akan ada satu peserta yang mendapatkan 1 golden ticket dan juga 3 orang peserta yang akan bertemu dengan para investor di babak Meet the Boss. Sampai jumpa di Meet the Boss. Halo peserta Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Teman-teman, senang sekali bisa ketemu. Saya juga bisa hadir lagi di sini. Inilah babak deliberasi yang sangat menguras tenaga, menguras argumentasi, menguras debat, menguras opini para mentor. Satu peserta dari satu kategori ini akan mendapatkan akses langsung untuk bertemu dengan para investor di babak Meet the Boss. Golden ticket diraih oleh kategori teknologi. To be honest, nilainya tuh hampir mirip semua, tapi yang perlu kita perhatikan terutama dari teknologi adalah keunikan. Jadi harapan saya, siapapun yang mendapat golden ticket dan siapapun yang nanti terpilih dari setiap kategori untuk melanjutkan sebagai finalis, itu harus bisa lebih baik di tahap selanjutnya. Terima kasih Mas Ari, saya harus memberikan golden ticket ini akses khusus kepada satu orang. Selamat ya. Setelah mentor menghitung jumlah total uang selama di bootcamp, Alvin Tanto dari kategori teknologi berhasil mendapatkan golden ticket dari ke-16 peserta lainnya dengan jumlah uang total sebesar 39 juta rupiah. Dan inilah total hasil perolehan hadiah uang ke-16 peserta lainnya selama menjalankan challenge di bootcamp. Perasaan saya seneng, lega sebenarnya, karena ternyata apa yang saya usahain pay off. Setelah saya nyampe tahap ini, jadi saya merasanya ini yang saya lakukan kemarin itu baru sesuatu yang kecil gitu. The next big step is coming right ahead. Berikutnya, 3 peserta yang akan mendampingi Alvin bertemu dengan para investor. Saya akan panggilkan terlebih dahulu dari kategori Boga. Saya meminta kesediaan Mas Hen untuk bisa mereview secara singkat. Tentunya saya pengen melihat progres bisnis dari teman-teman semua, siapapun yang nanti terpilih maupun tidak terpilih, tetap optimis, tetap semangat, dan tunjukkan bahwa kalian bisa memberikan yang terbaik ke depannya. Alvin, kamu akan ditemani oleh Benita. Perasaannya masuk 4 besar pastinya seneng banget. Tadi tuh aku deg-degan banget waktu mau pengumuman. Tapi benar-benar luar biasa, nggak pernah menyangka bisa sampai ke step sejauh ini. Dan rasanya Meet the Boss tentunya ini tantangan yang lebih besar lagi dan akan lebih deg-degan lagi besok. Tapi aku yakin dengan persiapan yang udah dilakukan akan bisa menampilkan yang terbaik. Berikutnya kita akan masuk ke kategori kreatif.
Untuk yang kategori ini saya minta kesediaan Kak Flo untuk bisa mereview singkat. Kalian semua itu lebih dari kata kreatif ya, karena kalian nggak cuma kreatif, tapi kalian juga inovatif, dan kalian juga bisa mengkomersilkan semua hal itu. Bagi kami, para judges, ini bukan keputusan yang mudah, karena kalian semua itu memiliki karakteristik masing-masing yang kuat. Selanjutnya akan duduk manis dan melenggang untuk bertemu dengan para investor di babak Meet the Boss adalah Indra, silakan duduk di sana. Happy banget, tapi tadi benar-benar menegangkan banget ya, dan nggak expect sih kalau bisa besok bakal Meet the Boss. Kategori sosial, saya meminta Anita, Hafid, Heru, dan Dian untuk bisa ke depan menemani saya. Tersisa satu orang yang akan melangkah ke babak selanjutnya dan bertemu para investor di Meet the Boss. Apakah Heru? Apakah Hafid? Apakah Dian? Apakah Anita? 17 kalian adalah pemenang. 17 kalian adalah yang terbaik. Dan untuk nama terakhir, saya juga ingin dia untuk bisa merasakan gimana sih rasanya. Bukan dipanggil sebagai seorang pemenang, tetapi rasanya memegang cue card. Wow, senang banget. Terima kasih banyak dukungannya teman-teman semua. Semoga amanah ini bisa saya pertanggungjawabkan dan membantu lebih banyak lagi petani mewujudkan zero hunger dan kemandirian pangan Indonesia. 17 orang, 17 peserta yang akhirnya menjadi 4 peserta punya kesempatan emas, punya kesempatan besar mengembangkan usaha mereka, bertemu langsung dengan orang-orang penting, para investor di babak Meet the Boss. 17 peserta wirausaha muda mandiri sudah menyelesaikan Crenovation Challenge. Dan bidang usaha masing-masing dari para peserta juga sudah direview oleh para mentor di judging room. 4 peserta sudah berhasil lolos ke babak Meet the Boss. Saatnya mereka akan berusaha untuk meyakinkan para bos bahwa usaha mereka layak untuk mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. So, stay tune di Wira Usaha Muda Mandiri 2022. Proud to be entrepreneur.